Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 1. Aku suka berkarya, ya. For your information, ya. Ini adalah rekaman ibu yang kedua karena tadi yang pertama tiba-tiba laptopnya ngadat. Ya, udah diulangi lagi padahal mau selesai. Baik, di sini kita bisa lihat ada sekelompok anak pramuka sedang berjabat tangan dengan siswa lain, ya. Nggak tahu Siti ini sedang membaca apa, ya. Oke, lalu yang ini sedang mengerjakan kerajinan tangan, ya, membuat kerajinan tangan, menggambar dan membuat bentuk sesuai dengan gambar. Lalu ada lagi sekelompok anak pramuka yang sedang di perpustakaan sepertinya karena banyak buku-buku. Ada yang mengembalikan buku dan ada juga yang baru mengambil buku, begitu. Lalu sekelompok anak pramuka ada yang membersihkan kelasnya, gitu ya. Baik, anggota pramuka rajin bekerja dan suka berkarya. Mereka selalu berlatih dengan semangat. Mereka juga berlatih agar memiliki banyak keterampilan. Berkarya berarti melakukan kegiatan yang menghasilkan karya. Contoh hasil karya adalah menulis sastra, menggambar, dan menghias. Berkarya juga berarti melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Membuat denah termasuk berkarya. Ada berbagai macam denah, ada denah sekolah dan denah kelas. Untuk membuat denah, kita juga harus mempelajari arah mata angin. Mari berlatih membuat karya keterampilan. Karya keterampilan membuat model sekolah sambil mempelajari arah mata angin, ya. Ini kita mulai masuk ke pembelajaran 1. Ayo membaca. Udin dan teman-teman sedang berlatih membaca denah. Udin dan teman-teman melakukan perjalanan membawa denah. Denah dilengkapi dengan tanda arah. Denah bermanfaat untuk membantu menemukan suatu lokasi yang dimaksud. Apakah kamu mengetahui arti denah dan arah mata angin? Bacalah informasi berikut untuk mengetahui waktu denah dan arah mata angin. Arah mata angin dan denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Denah merupakan gambar yang menunjukkan bagian dari suatu tempat. Gambar berikut ini merupakan contoh denah. Jadi denah itu lebih terperinci daripada peta. Nah, ya, kalau peta itu hanya jalan, kalau denah ini tempat-tempatnya, bentuk-bentuknya, misalnya rumah itu ada bentuknya. Nah, ini adalah contoh dari denah, ya. Ini ada jalan Melati, ada jalan Anggrek, jalan Kenanga, jalan Dahlia, ada beberapa rumah, ada masjid juga, ada taman bermain, ya, ada Jalan Kenanga, ada SD Nusantara, ada pos ronda dan gereja. Dan ini yang namanya arah mata angin. Mari kita baca di bawahnya, ya. SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola, ya. SD Nusantara, nih pos ronda dan lapangan sepak bola, ya. Berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk. Nah, ini beberapa rumah penduduk, ya. Tempat beribadah juga dapat ditemui. Sebentar, ini tiba-tiba keluar. Juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara. Berikut ini adalah gambar arah mata angin. Mata angin terdiri atas 8 arah, ya. Nah, keterangannya ini ada U utara, TL ini timur laut, T ini timur, TG ini tenggara, atau bisa juga kita timur selatan, ya. Kalau Asia Tenggara, kan Asia Tenggara tuh Southeast Asia, kan, jadi timur selatan sebenarnya. Jadi tapi di Indonesia menjadi tenggara. Nah, ini selatan. Lalu yang ini namanya barat daya, yang ini barat, yang ini barat laut, ya. Ada 8 mata angin. Jadi kalau kita ingat-ingat, ya, misalnya yang ada laut-lautnya itu paling dekat dengan utara, ya. Jadi utara di atas, selatan di bawah, timur di kanan, barat di kiri. Matahari terbit dari sebelah timur. Saat kamu menghadap matahari terbit, berarti kamu sedang menghadap ke timur. Saat itu, punggungmu menghadap ke arah barat, tangan kananmu ke arah selatan, dan tangan kirimu ke arah utara. Nah, ayo berlatih. Perhatikan kembali gambar denah yang dibawa Udin dan teman-teman. Berikut ini gambar denah kelas Udin. Nah, nomor 1 dan nomor 2. 1 ini meja peserta didik atau siswa. Yang 2 ini tempat duduk siswa atau kursi tempat
kursi peserta didik. Sedangkan 3 ini meja guru, 4 ini kursi guru, dan kelima adalah papan tulis ya. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai denah istilah titik-titik berikut dengan arah mata angin ya. Nah, ini gambar yang tadi juga. Nah, sekarang untuk menjawabnya ya, masjid berada di sebelah titik-titik SD Nusantara. Maka yang kita jadikan pusat adalah SD Nusantara. Masjidnya di mana? Di sini. Nah, jadi pusatnya di SD Nusantara, tapi ini miring ke sini. Nggak ingat. Ini miring ke sini berarti barat laut. Jadi masjid berada di sebelah barat laut SD Nusantara. Sedangkan taman bermain berada di sebelah gereja. Nah, taman bermain ini ya, Taman Kenanga ini gereja pusatnya ya. Jadi nah, di sini berarti barat ya. Jadi taman bermain berada di sebelah barat daya gereja. Selanjutnya SD Nusantara berada di sebelah titik-titik taman bermain. Berarti yang jadi pusatnya adalah taman bermain ya. Jadi kita kearahkan ke SD Nusantara, berarti di sebelah timur ya. Jadi SD Nusantara berada di sebelah timur taman bermain. Selanjutnya gereja berada di sebelah titik-titik pos ronda. Nah, pos ronda jadi pusatnya pos ronda. Nah, jadi gereja di mana? Di sini. Berarti di sebelah utara ya. Jadi gereja berada di sebelah utara dari pos ronda. Lalu rumah teman Udin tepat di seberang gereja. Jalan apa yang dapat dipilih untuk menuju sekolah? Nah, tepat di seberang gereja berarti ini rumahnya. Kalau dia mau ke sekolah, dia harus melewati Jalan Dahlia baru menuju Jalan Kenanga. Belok ke barat ke Jalan Kenanga, gitu ya. Jadi rutenya gimana? Dari Jalan Melati, karena dia masuk Jalan Melati ya. Dari Jalan Melati belok ke timur Jalan Dahlia, baru belok ke barat Jalan Kenanga. Baik, semoga paham ya. Kita lanjut lagi ke ayo berlatih. Ayo berlatih. Udin berlatih membaca denah. Udin juga mencatat informasi dari lingkungan sekitar. Udin mencatat informasi tentang banyak rumah. Udin dan teman-teman menghitung banyak rumah di sepanjang jalan. Berikut ini laporan Udin mengenai banyak rumah di sepanjang jalan yang dilewati. Ada jalan yang biru ini, ya ini namanya diagram batang ya nak ya. Ini jalan yang biru Jalan Mawar, yang merah Jalan Anggrek, yang hijau Jalan Kamboja, dan yang ungu ini Jalan Lili. Banyaknya rumah ya. Di manakah tempat yang memiliki rumah paling banyak? Tinggal kita lihat ya, yang paling tinggi ini. Nah, ada di angka 60. Ini adalah Jalan Lili ya. Selanjutnya, di manakah tempat yang memiliki rumah paling sedikit? Kita tinggal lihat. Di situ paling sedikit adalah yang paling rendah batangnya ya. Ini 30 di tengah-tengah berarti 35. Ini jalan apa warna biru? Jalan Mawar. Pintar. Selanjutnya, berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Kamboja dan Jalan Mawar? Nah, Jalan Kamboja itu ada Kamboja warna hijau ya. Hijau itu 50. Nah, 50 dikurangi 35 ya kan? Nah, ini kan 50 dikurang 35 berapa? 15 rumah. Selanjutnya, berapa banyak rumah semuanya? Sebentar. Oh, ini belum. Berapa banyak perbedaan di rumah di Jalan Lili dan Jalan Kamboja? Mari kita lihat. Lili tadi 60, sedangkan Kambojanya 50. Tinggal dikurangkan. 60 dikurang 50 berarti 10 rumah. Sedangkan berapa jumlah semua rumah? Wah, hitung nih ya. Hitung semuanya, tinggal ditambahkan. 35 ditambah ini Jalan Anggrek ini 45 karena di tengah-tengah ya. 35 ditambah 45 80. Terus 80 ditambah 50 berarti 130. 130 ditambah 60 190. Jadi banyak rumah yang ada di semua jalan adalah 190 rumah ya. Baik, kita lanjut lagi di sini ya. Oke.
Cobalah membuat diagram sesuai data berikut. Tabel berikut menyajikan data warna rumah, ya. Merah ada 8, kuning ada 6, hijau ada 10, biru ada 4. Nah, kita lewati dulu. Oke. Oh, menyajikan data, nanti siswa atau Ananda disuruh membuat diagram batang seperti ini, ya. Nah, seperti ini, nanti ada jumlahnya berapa gitu, sesuai ya nanti. Nah, gitu. Ayo berkreasi. Sebuah lokasi dapat digambarkan menggunakan model, misalkan lokasi rumah seperti gambar berikut. Nah, ini ya. Mari berkarya membuat rumah-rumahan. Nah, ini miniatur nih. Ini kalau besar bisa jadi arsitek nih, kalau pintar bikin-bikin rumah seperti ini. Wow, arsitek itu gajinya luar biasa besar, nah ya, kalau sudah menang tender besar itu ya. Nah, mari berkarya membuat rumah-rumahan, gunting dan tempel gambar sehingga membentuk sebuah rumah. Guntinglah gambar berikut. Nah, ini nih sekaligus belajar matematika. Ini biasanya jaring-jaring ya. Ini belajar jaring-jaring, tapi ini akan dipelajari lagi di kelas 4 dan 5. Ini indah sekali kalau bisa membuat seperti ini anak-anak ya. Lipat bagian yang diberi tanda garis putus-putus. Nah, lem dan tempelkan kertas sehingga membentuk rumah. Lanjut, halaman dikosongkan untuk menggunting. Oh, tidak perlu pakai buku tema ya. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita di tema 8, subtema 4 pembelajaran 1. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.